kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlau, senang sekali ketemu lagi dengan Anda. Harapan kami Anda dalam keadaan yang sehat dan tentu saja dengan berbagai tantangan. Hari ini harus jadi hari penentu di mana Anda harus hidup lebih sehat. Pemirsa, berbagai informasi, edukasi dan juga solusi hidup sehat ada di Go Healthy hari ini. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung saja kita kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan hari ini. Di sini sudah ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Oke, di sini sudah ada narasumber kita, namanya Ibu Sri Utari atau kita panggil Ibu Tari. Beliau mengalami semuanya yang tinggi-tinggi. Gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi pemirsa. Belum bisa dikendalikan dan datang di Go Healthy mau mencari solusi hari ini. Mari kita sambut Ibu Tari. Ibu Tari, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Ibu. Selamat berjumpa kembali Mas Arvin. Ya, Ibu Tari, mungkin sebelum kita ngobrol, mungkin sapa dulu nih. Mungkin ada keluarga, teman yang sedang menonton. Silakan sapa mereka Ibu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa selama ini dan kami sekarang kebetulan dikasih kesempatan sama Metro TV untuk berbagi pengalaman ya, pengalaman kok penyakit ya. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Tari, tentunya kami senang juga Ibu ada di sini. Dan saya rasa kita mau kasih Anda solusi hari ini, tapi sebelum itu mungkin berbuka ya. Buka dalam arti cerita hidup dari Ibu Tari, kondisinya saat ini. Saat ini Ibu dalam kesibukan apa sehari-hari Ibu? Saya bergerak di bidang untuk asosiasi. Asosiasi untuk perumahan. Oke. Jadi asosiasi itu membawain ada beberapa developer. Berarti Ibu bisa dibilang masih sangat sibuk saat ini Ibu ya? Insya Allah masih. Oke, masih. Mari kita kenalan dulu siapa Ibu Tari ini, bagaimana dalam kehidupannya, kondisi kolesterol, gula darah, tensi yang belum bisa dikendalikan. Ini juga bisa berbicara kepada Anda semua di rumah. Mari kita lihat, kita belajar, kita resapi nilai kehidupan ini. Sri Utari, akibat diabetes yang diidapnya, ia menjadi lebih belajar tentang pentingnya kesehatan. Pasalnya, dulu Sri mengaku abai dalam mengatur pola hidup, terutama pola makan. Contohnya, sehari-hari Sri tak hanya makan makanan berat, tetapi juga sering konsumsi makanan ringan, seperti kue dan gorengan. Hingga akhirnya, tubuhnya menjadi mudah lemas, kedua kakinya pun sering terasa gatal. Itu memang badan-badan udah mulai terasa nggak nyaman semua. Terus cek ini, cek itu, ternyata udah mulai tinggi-tinggi lah ya. Dan ketika dicek oleh dokter, ternyata gula darahnya sudah sangat tinggi. Bukan hanya itu, Sri juga mengaku kadar kolesterol serta tekanan darahnya sempat tercatat tinggi. Ya agak lemes lah ya, agak lemes, nggak nyaman, cepat ngantuk, cepat malas berpikir, kayak gitu loh, nggak bisa konsentrasi. Sebisa mungkin, ia berusaha untuk memperbaiki pola hidup agar kesehatannya bisa segera membaik dan ia bisa terus produktif. Tujuannya sih pengen sharing masalah kesehatan. Terus kedua juga pengen tanya-tanya juga tentang produk, pengen mau punya produk itu juga gitu loh. Ibu Tari, tentunya yang perlu kita ketahui saat ini adalah 1 bulan ini keluhan apa saja yang Ibu rasakan yang masih sangat mengganggu Ibu? Nggak enak ya, nggak nyaman ya, gitu loh. Terus mungkin ya di dada itu memang agak sedikit nggak nyaman kalau udah agak tinggi. Dadanya nggak nyaman Ibu, di bagian jantung Ibu? Gitu, nah, namanya bagian jantung sudah mulai terasa nggak enak, Ibu khawatir nggak? Yang khawatirnya ya agak takut juga lah. Makanya kan kita juga sekarang kan berusaha semaksimal mungkin ya untuk nyari biar sehat lah gitu. Oke. Ibu ini tensi tinggi sejak kapan Ibu? Pas dari 6 tahun yang lalu itulah. 6 tahun yang lalu. Tapi itu sempat normal terus karena saya habis itu kan saya minum obatnya rutin. Tensi paling tinggi dalam kehidupan Ibu berapa angkanya? Di bawah 200 sih. Di bawah 200 Ibu. Ibu, tahu nggak angka itu adalah angka di mana narasumber kita mengalami stroke Ibu. Dengan mendengar kalimat saya itu, bagaimana perasaan Ibu? Ya deg-degan lah. Deg-degan Ibu ya. Tidak hanya tensi sebenarnya Ibu ya. Di sini kita bisa lihat gula darahnya, lemak darahnya, ini semua bermasalah. Kolesterol sendiri paling tinggi dalam kehidupan Ibu berapa angkanya? 230 berapa lah. Berarti tembus 200 Ibu ya? Gula darah paling tinggi berapa Ibu? Gula darah sih kalau tadi itu 100 berapa ya? 100. Masih di bawah 200 Ibu ya? Masih di bawah 200. Tapi namanya diabetes ini kan sangat sulit disembuhkan Ibu ya? Dari diabetes, dari tensi tinggi,
dari kolesterol tinggi. Kira-kira Ibu kalau lihat 3 ini, komplikasinya bisa apa Ibu? Stroke ya. Betul sekali. Jadi kalau kita bicara komplikasi, pemirsa, itu sebenarnya komplikasi ini jadi ada yang bilang, oh saya tensi tinggi tapi saya sehat-sehat aja. Saya gula darah saya tinggi, sehat saja. Hati-hati. Tubuh itu punya batas maksimum untuk dia bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Nah, kalau kemudian terjadi komplikasi, ini yang menjadi bahaya. Dan komplikasi ini kadang-kadang kondisinya juga langsung, artinya tidak ada sakitnya, tidak ada perawatan dan segala macam, kemudian tiba-tiba langsung di ujung dengan kematian. Jadi kalau kita lihat di sini komplikasi dari hipertensi ya, kita bicara baru hipertensi, masih banyak dari gula, dari diabetes, dari kolesterol yang tinggi juga bisa. Nah kalau kita lihat di sini yang ditakutkan adalah stroke. Suatu kondisi yang tiba-tiba, walaupun stroke tidak hanya disebabkan oleh hipertensi saja, bisa karena gula darah, bisa karena kolesterol yang tinggi. Kemudian serangan jantung. Ya, ini juga kondisinya bisa masih sempat bertahan, ada juga yang kemudian terjadi kematian mendadak. Kemudian juga gagal ginjal. Gagal ginjal kondisinya juga meskipun dia bertahan, tapi dia harus cuci darah. Dia kemudian ujung-ujungnya kalau memang perlu atau memang sudah sangat parah sekali, dia harus lakukan transplantasi ginjal. Jadi ini kondisi-kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan pemirsa. Jadi jangan sampai deh ya. Kemudian kalau lagi organ-organ yang lain, yang organ yang mata, reproduksi dan segala macam, itu kan sebenarnya kaitannya dengan kualitas darah yang tidak bagus dan tidak sehat. Ya, jadi pemirsa hati-hati. Jadi kalau bicara komplikasi, complicated, sesuatu yang sudah sangat mengganggu. Tidak hanya untuk yang menderita saja, tapi untuk keluarga, untuk saudara, untuk siapapun itu akan menjadi beban. Begitu. Ya, jadi sekali lagi jaga kesehatan, jangan sampai kemudian timbul komplikasi. Di sini kita bisa lihat kondisi di dalamnya Ibu, darahnya bagaimana. Mohon Mas Turman tolong jelaskan apa arti dari hasil pemeriksaan ini untuk kondisi Ibu. Jadi mungkin untuk Ibu Tari dan pemirsa di rumah harus tahu dulu, normalnya berapa sih tekanan darah kita? Tetap di angka 120/80, berapapun usianya dengan jenis kelamin apapun gitu, dalam kondisi apapun itu tetap segitu. Dari angka ini di angka 175/102, ini berarti tingginya banget Bu, ya. Tinggi sekali. Ya kan ya, udah mau mendekati angka 200 gitu. Jadi kalau tadi disebutkan sama Mas Boy bahwa komplikasinya apa saja tadi, itu bisa terjadi semua sama Ibu. Saya nggak nakut-nakutin. Terlebih lagi di sini ditambah dengan faktor resiko yang kedua, ada kolesterol yang tinggi, yaitu di angka 236. Ya, kolesterol kita ini Bu ya, itu Ibu nggak usah undang-undang. Sebenarnya tubuh kita itu dia akan menghasilkan kolesterol sendiri sebenarnya, ya kan ya. Tapi suatu ketika kalau misalkan terjadi perubahan hormonal pada tubuh kita, terutama wanita, ini akan terjadi perubahan hormonal saat dia memasuki usia menopause, maka akan terjadi peningkatan kadar kolesterol di dalam darahnya. Ditambah lagi pola hidup yang buruk, makanan dari luar tinggi kolesterol ini akan menambah beban kolesterol di dalam darah kita. Komplikasinya mirip-mirip, ada serangan jantung, ada yang namanya serangan stroke, ada juga gagal ginjal. Ibu di sini ada komplikasi yang ketiga nih, diabetes. Ibu mau nunjuk yang mana deh di tubuh Ibu? Itu semua bisa terkena komplikasi diabetes. Gak ada yang enak. Jadi mulai dari sekarang, Ibu harus mulai koreksi apa saja yang mulai harus dikoreksi. Ibu sudah dengar praktisi kesehatan jelaskan, kalau mereka jelaskan itu kepada saya takut dan benar-benar khawatir Ibu. Perasaan Ibu mendengar itu apa Ibu? Sama seperti Mas Edwin. Takut dan khawatir. Takut dan khawatir. Berarti Ibu sadar nggak? Ibu benar-benar butuh solusi secepat mungkin. Bagaimana dengan teknologi Bu? Apakah Ibu percaya ada satu teknologi bisa bantu pengobatan ini menjadi lebih efektif? Sangat percaya itu. Sangat percaya. Oke, baik. Mungkin kita bisa kasih solusinya dan ini juga berhubungan dengan satu teknologi ini. Ya, jadi PR Ibu ya, juga untuk Anda pemirsa yang punya kondisi yang sama seperti yang dialami oleh Ibu adalah ada 3 tadi kan, satu hipertensi, kolesterolnya, kemudian gula darah. Dari 3 ini, menurut Ibu mana yang harus diatasi dulu? Darah tingginya, kolesterolnya, atau gula darahnya? Semuanya sama Semua sih. sama. Tapi kalau di sisi medis kita bilang itu adalah yang kita sebut ibu dari segala penyakit adalah diabetes. Diabetesnya. Ya, jadi kendalikan gula darah itu satu. Karena kalau ya sebenarnya kalau bisa 3-3 bersamaan, tapi yang paling menjadi ibu segala penyakit adalah diabetes. Jadi diabetesnya harus dikendalikan ya. Jadi orang dengan kadar gula darah yang tinggi maka darahnya akan lihat seperti ini. Ya, yang sebelah kanan ini darah yang tidak normal. Ini darah orang dengan kadar gula darah tinggi, kadar kolesterol yang tinggi. Ya, terjadi kalau kita lihat sel-sel darah merahnya di bawah mikroskop, dia terlihat akan saling berdekatan, saling menempel. Sama kalau ibu minum teh manis ya dengan kadar gula yang cukup tinggi, dia jadi kental, pekat. Dan ini akan membuat aliran darah menjadi tidak lancar. Kemudian sel-sel itu akan saling bertumbukan, berlengketan, kemudian dia juga akan mengganggu atau merusak dinding pembuluh darah. Akan jadi peradangan di sana, kemudian akan terjadi penyempitan pembuluh darah, kemudian kalau itu terus dibiarkan akan terjadi penutupan atau penyumbatan di sana. Dan kalau itu terjadi di otak,
stroke terjadinya. Stroke, ya. Kalau itu terjadi jantung, serangan jantung. Kalau itu terjadi di ginjal, jadi masalah gagal ginjal. Jadi kalau kita bicara atau kembali kepada ibu dari segala penyakit dengan diabetes, maka kita harus menjaga kekentalan darah itu menjadi baik. Nah, bantuan teknologi laser ini akan membuat tadi darah-darah yang kental ini akan diuraikan. Ya, dan dicegah untuk bergumpal kembali. Dengan 3 sinar warna terapinya, ya, ini akan membuat darah ini akan terurai. Dengan darah terurai, maka darahnya akan menjadi lebih baik, mengalir ke seluruh bagian dari tubuh kita. Ini juga akan mencegah untuk terjadinya hipertensi atau mengendalikan tekanan darah. Ya, jadi dengan darah yang baik, yang normal tadi dengan teknologi laser, dia akan mencair. Aliran darahnya akan menjadi lancar, tekanannya akan menjadi terkendali. Kemudian juga teknologi laser ini juga akan memanfaatkan tadi gula darah, kolesterol yang ada dirubah menjadi energi. Ya, sehingga kadar gula darah ibu, kolesterol ibu yang ada dalam sirkulasi darah ibu ini akan dirubah menjadi energi, sehingga kadar gula darah kolesterolnya terkendali, energi ibu akan meningkat kembali, ya. Jadi ini adalah bantuan teknologi. Sekali lagi ini juga harus dilengkapi dengan pola hidupnya, pola makannya, faktor olahraganya, berat badannya, faktor stresnya, kemudian juga melakukan medical check up secara berkala dan juga mengikuti saran-saran dokter. Jadi melengkapi ini semua. Jadi sekali lagi kekhawatiran ibu kita harapkan akan bisa teratasi. Teknologi ini punya nama, namanya adalah dokter laser atau Equi-Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi, spesifikasi alat ini memiliki 14 titik sinar terapi, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan, sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ada juga nih teknologi NMES. Ini dapat bantu stimulasi otot dan saraf kita. Jadi kalau dipakai orang-orang yang menderita stroke, ini sangat bermanfaat untuk mengembalikan pergerakan yang lebih optimal. Penggunaan rutin terutama dari dokter laser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, semua dialami oleh ibu. Jadi harapannya adalah baik ibu atau Anda semua di rumah bisa tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi pemirsa, segera dapatkan Equi-Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, selalu ingat dengan dokter laser atau Equi-Laser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Baik pemirsa, sebelum kita bincang-bincang dengan Ibu Tari, tentunya Ibu Tari, saya punya satu tebak-tebakan benar atau salah Ibu. Ya. Ini ada satu pernyataan, mohon dijawab, dan juga ada pemirsa bahwa kulit kering dan gatal, ini salah satu pertanda diabetes. Menurut Ibu, benar atau salah? Benar. Kenapa benar Ibu? Efek dari gulanya kali ya. Dari gula darah. Ibu mengalami pernah rasanya seperti ngalamin. apa Ibu? Ya gatel lah. Gatal. Iya. Kulit bagaimana keadaannya? Kulit kering cepat kering, terus ngelupas kayak gitu ya. Pak, saya pikir karena saya kekurangan minum kali ya gitu loh. Tapi setelah saya minum terus kok juga sama kayak gitu loh. Terus tapi akhirnya saya kurangin ya itu konsumsi makanannya saya rubah. Oke, berarti untuk pernyataan ini Ibu jawabannya adalah benar. Benar. Oke, kita kunci, kita tanyakan praktisi kesehatan. Pernyataan ini benar atau salah? Jawaban ibu tepat. Jadi diabetes ini ketika gula darahnya ini tidak terkendali, tinggilah gula darahnya, maka gula darah ini akan menumpuk di ujung-ujung dari pembuluh darah yang ada di kulit kita, yang nantinya akan menyebabkan mikroangiopati. Ada beberapa kejadian yang jika terjadi mikroangiopati. Yang pertama, yang namanya kulit kita ini membutuhkan regenerasi. Ketika terjadi yang namanya mikroangiopati, maka tidak terjadilah yang namanya regenerasi ini. Regenerasi kulitnya jelek sekali. Itulah kenapa dia bisa mengelupas gitu. Yang kedua adalah terjadinya kematian jaringan karena oksigen dan nutrisi tidak sampai ke ujung kulit kita gitu. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Kemudian terjadilah yang namanya penurunan imunitas untuk kulit kita sendiri. Imunitas kita menurun, jamur, bakteri, virus cepat sekali masuk ke dalam saluran kulit kita. Inilah kenapa pada orang diabetes kulitnya mengelupas, bisa mudah terjadi infeksi dan akan terjadi komplikasi terjadinya infeksi meluas. Baik, terima kasih Mas Surman. Jadi sekali lagi pemirsa, saya ulangi bahwa kulit kering dan gatal adalah salah satu pertanda diabetes. Pernyataan ini adalah benar. Oke, bagus banget Ibu. Benar.
Ibu, tentu saja namanya gula darah tinggi kombinasi dengan tensi tinggi dan juga lemak darah tinggi. Ini tidak datang begitu saja, Ibu ya. Iya. Kebiasaan seperti apa dari kehidupan Ibu yang menyebabkan semua ini tinggi semua, Ibu? Ya, mungkin dulu karena mungkin saya juga sering makan di luar ya. Karena memang saya juga punya kegiatan. Iya. Jadi makannya ngawur. Oke, makanan Ngawur. seperti apa kalau bisa dicontohkan, Ibu? Ya misalnya karbohidratnya banyak Oke, gitu karbohidrat kan. Karena kita pikir karena kita kan kegiatannya banyak biar kuat gitu loh. Ternyata salah. Oke. Makanan berlemak bagaimana, Ibu? Berlemak juga gitu. Karena memang kan kami juga kebetulan dari Jawa kan juga santan-santan ya lodel apalah kayak gitu seperti itu kan. Lah, Manis-manis bagaimana, Ibu? manis juga dulu ya, tapi sekarang semua saya hindarin. Nah, Ibu sendiri tahu nggak apa efeknya kalau kita minum teh manis terhadap kesehatan kita, terutama setelah kita makan? Kira-kira tahu nggak, Ibu? Itu meningkatkan gula darah ya? Meningkatkan gula darah, salah satunya ya. Salah satunya. Selebihnya mau tahu lebih lanjut ya, Ibu ya? Nah, kita tanyakan praktisi kesehatan. Ini dia pemirsa tips dari kami. Bahaya minum teh manis setelah Anda makan. Silakan. Ya, jadi kalau dikatakan bahaya ini sebenarnya satu hal yang memang harus menjadi perhatian kita pemirsa. Jadi kalau Anda suka minum teh manis, dalam teh itu ada salah satunya komposisi yang kita sebut dengan zat tanin ya. Tanin itu akan membuat penyerapan kita atau pembuangan kita akan jadi lebih lambat. Jadi yang kita sebut dengan adanya konstipasi, jadi susah untuk buangan besar. Ini suka digunakan efek tanin ini pada orang yang mengalami diare. Nah, tapi bahayanya kalau tehnya kemudian manis, penyerapannya pembuangannya lambat, maka gulanya itu akan menumpuk. Itulah yang menyebabkan kemudian timbul yang kita sebut dengan peningkatan kadar gula darah. Apalagi minumnya dalam jumlah yang berlebihan yang banyak. Itu yang perlu diperhatikan. Satu, tanin. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan zat fitat. Ya, zat fitat itu juga menghambat absorpsi atau penyerapan dari zat besi, zinc dan juga magnesium. Ini zat-zat ini dibentukkan untuk pembentukan sel darah merah, hemoglobin. Ini menyebabkan kalau kita habis makan kemudian langsung minum air teh ya dalam jumlah yang banyak, ini penyerapan zat besinya, zinc dan magnesiumnya akan terhambat. Sehingga dalam jangka waktu yang lama ini akan menyebabkan kita kekurangan zat besi. Akan terjadi yang namanya anemia. Anemia membuat kita jadi lemas, malas, kita diam aja, duduk tempat aja, kurang olahraga, kurang gerak. Ini juga akan menimbulkan masalah baru lagi. Jadi sebenarnya boleh pemirsa untuk minum teh, tapi kalau mau minum teh nih sesudah 2 jam paling nggak sesudah makan. Supaya tadi apa yang kita makan ada zat besinya, magnesiumnya itu bisa diserap dengan baik. Dan kalau kamu mau juga jangan ditambahkan gula yang terlalu banyak. Ya tadi gulanya akan memicu gula darah. Jadi kalau dikatakan di sini bahaya minum teh manis setelah makan itu tadi ya. Jadi kalau bisa ya jumlah gulanya dibatasi, kemudian minumnya jangan setelah makan. Minumnya adalah mungkin 2 jam setelah makan. Nah, bagaimana teknologi ini bisa membantu kondisi Ibu Tari yang gulanya tinggi, lemak darahnya tinggi, semuanya tinggi-tinggi. Gimana caranya? Ya, jadi betul apa yang dikatakan Mas Edwin ya. Jadi pemirsa kita nggak bisa memang ya, terus terang saya juga mungkin Mas Nurman dan Anda juga tidak mungkin lah dalam hidup ini 100% itu sehat terus makannya. Pasti akan ada citing-citingnya, akan ada bolong-bolongnya. Mungkin bolongnya lebih banyak dari itu ya. Ini yang kita harus jaga. Jadi jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan tadi yang tidak sehat tadi ya, walaupun tidak selamanya tapi ada pasti yang tidak sehatnya, dan ini kita harus jaga jangan sampai berdampak pada darah dan pembuluh darah kita. Jadi bantuan teknologi ini juga harus dilengkapi dengan pola hidup sehat kita. Nah, teknologi seperti apa sih yang bisa membantu itu? Nah, kalau kita bicara masalah kualitas darah, kita bicara masalah kualitas pembuluh darah, maka teknologi laser ini akan membantu itu ya. Karena teknologi laser ini dia punya 3 sinar warna terapi, dia punya panjang gelombang yang memang diciptakan atau didesain khusus untuk menjaga kualitas dinding pembuluh darah. Nah, ini kita lihat bagaimana panjang gelombang yang ada pada teknologi laser. Dia ada panjang gelombang di antara 650 ya nanometer, kemudian ada yang 380 sampai 500 nanometer, di mana dia punya manfaat atau punya peran yang berbeda-beda. Kalau kita bicara masalah kualitas dinding pembuluh darah, maka teknologi laser ini juga akan membuat dinding pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur dengan meningkatkan kadar nitrik oxide. Suatu zat yang memang ada dalam tubuh kita, tapi kalau pola hidup kita tidak sehat, pola hidup Anda tidak sehat, maka kadar nitrik oksida akan menurun. Usia Anda bertambah, pola hidup Anda usia Anda juga bertambah, ini akan menyebabkan kadar nitrik oksidnya akan menurun, dan penurunan itu akan membuat pembuluh darah menjadi lebih kaku, lebih rigid ya, tidak lentur lagi, sehingga akan meningkatkan tekanan darah kita. Akan juga menjadi hambatan pada sirkulasi darah di otak, di jantung dan di ginjal. Jadi dengan bantuan teknologi laser nitrik oksida ditingkatkan, maka dinding pembuluh darahnya akan menjadi lebih lentur, lebih elastis.
kualitas. Dan ini penting untuk tadi kesehatan kita. Jadi kalau kita bicara teknologi laser, kita bicara pola hidup, kita bicara kesehatan jangka panjangnya, maka ini harus digabungkan semua secara bersama. Ada yang memang usianya sudah masuk di usia-usia di mana kadar hormon estrogen menurun, ini perlu dijaga betul. Jadi kalau sebelumnya masih usia reproduktif sehat-sehat aja, oh saya gula darah bagus, tensi bagus, semua bagus. Kok tiba-tiba begitu saya masuk menopause semuanya berubah. Benar. Betul ya Bu ya? Ibu mengalami itu ya. Mungkin teman-teman Ibu juga ada yang mengalami itu. Terkaget-kaget. Sebenarnya nggak usah kaget pemirsa. Itu sebenarnya memang kondisinya memang normal ya. Tapi ini bisa diatasi atau bisa dicegah sedini mungkin. Jadi yang masih normal-normal aja, ayo manfaatkan teknologi laser. Untuk Anda yang sudah punya masalah di usia menopause, misalnya gangguan tidur, ya kemudian sering nyeri-nyeri persendian, ya ini juga bisa dibantu tadi dengan kualitas darah, pembuluh darahnya akan dijaga, kolesterolnya, gula darahnya, tensinya akan dijaga dengan baik. Jadi penggunaan teknologi laser ini ya khususnya untuk wanita-wanita usia yang pramenopause, usia menopause ini banyak sekali yang didapat manfaatnya ya, dan ini tujuannya juga harus dilengkapi dengan pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengikuti saran dokter semuanya. Jadi harapannya di usia menopause ini bukan akhir dari segalanya, Anda masih bisa hidup dengan kualitas yang baik. Masyarakat Indonesia yang pakai teknologi laser, mereka langsung ambil aksi supaya kondisi kesehatannya meningkat. Mari kita lihat ini cerita mereka dan juga resapi. Contoh bahwa ini adalah contoh yang terbaik melindungi kesehatan kita sampai masa depan kita. Mari kita saksikan. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Ibu, sebelum kita berpisah, tentunya kita mau tanya Ibu, apa saja yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita dari awal sampai sekarang, Ibu? Terima kasih, mudah-mudahan apa yang jadi pembicaraan sharing kita ini, terutama untuk pribadi saya bisa lebih komitmen dengan menjaga kesehatan. Mudah-mudahan atas doa semuanya. Amin. Masih diberi kesempatan untuk hidup. Pasti Ibu. Masih bisa melihat cucu. Amin. Masih bisa berkarya walaupun mungkin dengan usia-usia seperti ini. Itu masih bisa berusaha untuk bermanfaat untuk orang banyak lah ya. Terus yang kalau untuk teknologi ini memang mau nggak mau kita memang harus punya karena untuk menjaga kestabilan ya. Iya. Gitu, karena memang kita udah kena lah ya gitu loh. Sudah sadar Ibu ya? Sudah sadar. Kalau gitu saya tanya Ibu ya, saya tanya sekali lagi Ibu ya. Saksinya ada nih semuanya. Siap nggak Ibu jalanin pola hidup yang lebih sehat? Siap, insya Allah. Siap, oke. Yang kedua, siap nggak menggunakan teknologi laser? Siap, insya Siap nggak Ibu? Siap. Siap, itu dia semangatnya. Jadi ayo take action sekarang juga. Pakai teknologi laser untuk jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Oke, terima kasih Mas Surman dan juga Mas Boy. Terima kasih juga Ibu ya atas kehadirannya. Kita doakan Ibu panjang umur, sehat selalu, sukses usahanya. Dan kita ketemu lagi sudah pakai teknologi laser. Terima kasih Ibu. Pemirsa, inilah saatnya momentum yang paling tepat untuk memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah teknologi laser. Langsung masukkan, pasangkan ke dalam pola hidup Anda. Namanya adalah Dokter Laser atau IQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari Dokter Laser sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Take action sekarang juga
segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Equilaser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomall. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, profesi apapun, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.